Tapi tetap aja kita sebenarnya harusnya hati-hati, jangan sampai kita over limit karena kan sia-sia kembali lagi seperti yang tadi gue bilang ya, keluar uang $85 untuk sesuatu yang nggak puguh deh ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini gue mau share kepada kalian mengenai kena tilang untuk kedua kalinya ya. Gue pikir nggak ada salahnya kalau gue share nih kepada kalian mengenai kena tilang kali ini supaya ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang mau berangkat ke sini dan nanti mungkin akan menyetir di Toronto. Oke guys, kejadian ini terjadi di awal Februari 2024 dan kejadian itu jam 7 malam. Nah, seperti kalian ketahui bahwa setiap hari ini gua ada aja ya kegiatannya yang harus mengantar anak gua les. Hari Senin gue bisa antar anak gue les kumon, hari Selasa antar anak les badminton, hari Rabu les gitar, hari Kamis les kumon lagi, hari Jumat biasa dia ada kegiatan di gerejanya ya, kegiatan untuk anak remaja putri. Nah, kejadian ini terjadi ketika hari Rabu, yaitu ketika gue lagi anterin anak gue les gitar. Nah, anak gue les gitarnya itu di daerah komplek perumahan. Nah, deket situ ada sekolahan, ya, ada sekolah elementary atau sekolah SD. Nah, di sekolah SD itu biasa tuh ada plangnya yang namanya Community Safety Zone. Nah, di Community Safety Zone itu di Mississauga itu di sebelah barat dari kota Toronto ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video gua. Jadi kurang lebih kayak Toronto itu Jakarta, Mississauga itu Serpong. Nah, di Mississauga itu ada peraturan baru bahwa kalau di daerah yang Community Safety Zone, kita itu nyetirnya harus di speednya 30 km per jam. Jalannya mulus, nggak ada polisi tidur. Nah, kejadiannya, gue waktu itu nyetirnya nggak sadar. Ternyata melebihi dari 30 km per jam. Yaitu di kecepatan 43 km per jam. Over limitnya 13 km per jam ya. Dan yang mungkin istilah bahasa Jakartanya itu, apesnya gue itu, waktu itu di daerah community safety zone-nya itu lagi ada dipasang kamera. Nah, jadinya kamera itu kayaknya ngedetect tuh mobil gue lagi jalan di sekitar 43 km per jam. Akhirnya ya gitu deh, ketangkep kamera, akhirnya dikirimin surat, ada fotonya, lalu kelihatan license plate gua, dan juga dikasih unjuk tuh radarnya waktu itu bekerja dengan sangat baik, sehingga gua benar-benar sedang nyetir di kecepatan 43 km per jam. Nah, gua kena denda per 1 km lewat itu $5 guys. Karena gua over limitnya itu 13 km ya, dari 30 ke 43. Jadi 13 kali 5 itu $65. Plus biaya administrasi $20. Jadinya gua harus keluar duit $85 deh. Ya, melayang deh ya. Uang gua keluar $85. Padahal gua nggak ngebut-ngebut amat sih ya, dari 30 km ke 43 km per jam. Tapi ya mau gimana lagi? Sebenarnya ada opsi sih untuk ngebanding ya. Nah, di sini tuh fairnya tuh begitu guys. Kalau kita kena tilang, kita ada opsi untuk satu, kita mau terima pasrah. Atau yang kedua, kita mau banding. Kita ke court. Nanti di pengadilan kita bisa coba explain ya kenapa kita over limit. Tapi gue mikirnya, kalau gue sampai banding, gue appeal, kira-kira alasan gue apa? Orang gue emang over limit ya kan? Apa gue mengada-ngada, nanti gue bilangin bahwa gue waktu itu lagi sakit perut banget, gue harus cepet-cepet pulang gitu ya. Orang gue nggak kenapa-napa kok waktu itu. Gue pikir gue nggak mau bohong lah guys ya. Jadinya ya udahlah, akhirnya gue akan surrender aja, gue bayar deh $85 ya. Cuman ya nyesek ya. $85 kali 11.000 ya hampir 1 juta tuh guys ya. Gue kena tilangnya. Untungnya kalau kita kena tilang dan tilangnya itu karena kita kedetek radar dan ketangkap oleh kamera, itu tidak mempengaruhi terhadap asuransi kita, guys. Nah, seperti kita ketahui kalau di Greater Toronto area ini, kalau kita mau menyetir, kita tuh wajib mempunyai asuransi. Dan asuransi itu kan biasa langganan itu per tahun. Nah, pas lagi mau untuk, nah nanti pas lagi mau renewal ya ke tahun berikutnya,
biasa itu asuransi akan ngecek ke driving history kita. Nah, untungnya karena ketilang gua kali ini nggak akan masuk ke dalam record driving history gua, jadinya nanti pihak asuransinya tidak akan mengetahui gua kena tilang ini, sehingga tidak mempengaruhi terhadap premi gua ya. Nah, kenapa gue bilang bahwa untunglah ya tidak mempengaruhi terhadap driving history gua dan tidak mempengaruhi terhadap insurance car gua. Nah, kejadian ini sebenarnya gue pernah alamin lagi waktu setahun setelah gue datang di Kanada. Gue bener-bener ketangkep karena speeding waktu itu ya, over 25 kilometer per jam. Di speed limit yang harusnya 65, di speed limit yang harusnya 60, gue driving di 85 kilometer per jam. Dan ada polisi yang ngejar gue di belakang. Akhirnya polisinya ngeberhentiin gue, minta ID gue, minta SIM gue. Nah, setelah dicek segala sesuatunya, akhirnya gue bersalah dong, karena gue over 25 kilometer per jam. Nah, akhirnya dia catat semuanya dan gua akhirnya kena tilang dan gua bayar kan. Nah, setelah itu ketika gua renewal asuransi gua, semua asuransi mengetahui bahwa gua pernah kena tilang, guys. Dan itu mempengaruhi banyak terhadap premi asuransi gua. Premi asuransi gua waktu itu kan sebagai newcomer masih mahal ya, guys ya, masih sekitar $300 per bulan. Tapi pas gua renewal jadi naik ke $400 per bulan, guys. $400 ya, naik $100. Nah, $100 kali 12 bulan itu $1.200, guys. Tahunnya gua naik untuk biaya premi asuransi gua dan itu lumayan banget kan. Nah, jadi lesson learn-nya itu apa, guys? Lesson learn-nya itu ialah kalau kita nyetir di Kanada atau di Toronto ataupun di Greater Toronto area lainnya, menyetirlah dengan hati-hati, ikutilah speed limit yang ada di jalan itu, guys. Jangan sampai deh kita melanggar, jangan sampai deh kita anggap nggak ada polisinya ini ya. Karena kita nggak pernah tahu, tiba-tiba lagi ada kamera yang dipasang di jalan itu. Kan akhirnya jadi kejadian seperti gua nih ya, keluar duit dengan sia-sia. Lalu yang kedua, kalau menurut gua ada baiknya jika pasang GPS deh kalau ketika menyetir. Kan ada beberapa GPS app-nya itu yang kadang-kadang udah ada speed limitnya dan kalau kita lagi nyetirnya itu over biasa alarmnya bunyi ya, semacam bunyi bip 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 gitu ya untuk kasih tahu bahwa kita lagi over limit nih ya. Gue itu akan sangat membantu banget tuh untuk kita kalau lagi nyetir di Kanada, guys. Nah, tapi yang lucunya itu ialah ketika gue share hal ini kepada beberapa temen gue di gereja, ada satu temen gue yang cerita bahwa mungkin temennya dia juga ya, atau dia pernah dengar dari siapa gitu, kejadiannya mirip seperti gua. Dia lagi nyetir di daerah community safety zone. Speed limitnya yang di daerah itu sekitar 40 kilometer, tapi dia nyetirnya itu di kecepatan 28 kilometer per jam. Karena dia lagi cari alamat. Nah, itu kan terlalu pelan 12 kilometer per jam kan ya, dari 28 ke 40 kilometer per jam. Dia pun kena tilang, guys. Lucu ya, kena tilang karena menyetir terlalu pelan. Waduh, jadi memang nyetir di Kanada ini cukup challenging ya. Terlalu cepat salah, terlalu pelan juga salah. Nah, jadi yang baiknya itu ialah sesuaikanlah dengan speed limit yang ada. Dan disclaimer ya guys ya, kembali lagi ya bahwa gue ini bukan agen pendidikan, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer, gue bukan agen tenaga kerja. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di sini dan gue juga hanya seorang kelas pekerja biasa. Dan gue share hal ini bukan untuk maksudnya gue mau menarik klien, tapi gue share hal ini untuk berbagi kebaikan kepada kita semua. Semoga video gue bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye.